Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dan memberikan kita karunia sehingga dengan semua karunia ini kita dapat senantiasa mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu berkaitan dengan syariat Islam ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Maka belajar ilmu wajib bagi kita atau bagi setiap muslim. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan memberikan kita keistiqomahan dalam hal ini. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita selesaikan satu pembahasan berkaitan dengan at-thaharah. Baik itu berkaitan dengan air, kemudian yang berikutnya adalah tata cara menggunakan air tersebut. Kita sebutkan macam-macam air seperti apa saja, kemudian setelahnya kaifiyatul wudu, yaitu tata cara wudu. Tata cara wudu. Maka sekarang pada kesempatan ini insyaallah kita masuk ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis ke-11 berkaitan dengan adabul khala. Yaitu apa? Ada bersuci, kemudian dan masuk kamar mandi. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, termasuk kesempurnaan Islam adalah Islam ini mengajarkan seluruh hal, yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya diajarkan. Maka ini termasuk kesempurnaan syariat Islam ini. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana kita masuk ke kamar mandi, bagaimana kita bersuci, bagaimana kita buang qada hajat. Ini diajarkan di dalam syariat Islam ini. Adab-adabnya, kaifiyatnya. Maka ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam ini. Di dalam agama yang lain maka tidak diajarkan. Maka mereka apa yang penting buang, nggak ada kaifiatnya. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana cara sesuai yang diajarkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita lihat hadis yang pertama yang disampaikan oleh Anas ibnu Malik. An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Di sini adalah hadis Anas ibnu Malik. Dan kita tahu siapa itu Anas ibnu Malik.
Anas ibnu Malik adalah salah seorang sahabat yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membawa beliau kemana-mana. Bahkan ibunya Anas ibnu Malik mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa? Menitipkan langsung Anas ibnu Malik kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk menjadi pembantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk periwayat hadis yang paling banyak adalah beliau Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik. Maka di sini Anas ibnu Malik meriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza dakhalal khala. Keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk khala. Mamanal khala itu tempat untuk buang hajat, kamar mandi atau WC. Apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum, sekali lagi ana ingatkan, ini adalah adab masuk ke dalam kamar mandi. Adab masuk ke kamar mandi. Kita tahu tempat kamar mandi atau WC adalah tempat kotor. Tempat yang hanya sementara saja masuk di situ tuh nggak ada yang lama-lama di situ. Nggak ada yang sampai berjam-jam. Nggak ada. Hanya apa? Hanya buang kotoran sudah keluar lagi. Tapi dalam syariat Islam, karena agungnya syariat Islam ini, sempurnanya syariat Islam ini, sampai ke tempat yang seperti itu saja diajarkan. Adabnya seperti apa? Maka diantaranya di sini adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana atau apa yang harus kita ucapkan ketika kita hendak masuk ke kamar mandi atau WC. Maka yang paling pertama ucapkan bismillah, kemudian baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yaitu apa? Kita berlindung kepada Allah al-khubuth, yaitu asyayatin. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan setan. Al-khaba'ith yaitu apa? Semua keburukan. Semua keburukan termasuk sebenarnya khaba'is yaitu apa? Syaitan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala baik dari keburukan syaitan atau dari apa? Atau dari kotoran-kotoran yang ada di situ. Kotoran-kotoran yang ada. Maka kita berlindung dari semua hal ketika masuk ke kamar mandi. Maka para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini pertama, bahwa di dalam kamar mandi adalah termasuk tempatnya tempat apa? Syaitan. Tempat setan. Dan setan apa? Bertempat di tempat-tempat yang jorok. Setan bertempat di tempat-tempat yang jorok. Maka kalau seandainya kita benar-benar menganggap setan itu musuh, bersihkanlah tempat-tempat kita. Kamarnya atau kamar mandinya jangan sampai apa? Jangan sampai jorok. Maka itu adalah tempat apa? Tempat memang tempat setan tinggal. Yaitu di kamar mandi atau di WC. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk apa? Isti'adzah, berlindung dari syaitan. Berlindung dari syaitan. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua di sini apa? Bahwa kita wajib menghindari najis-najis yang ada. Dari mana? Dari doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berlindung dari syaitan, kemudian kita berlindung dari kotoran-kotoran. Dari kotoran-kotoran. Nah, inilah hadis-hadis yang pertama. Jadi, jamaah rahimani Allah wa iyyakum, dalam apapun kegiatan kita apapun, biasakan apa? Untuk berdoa.
Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu semuanya, diajarkan. Dalam syariat Islam ini diajarkan semuanya. Kita minum, dianjurkan untuk membaca apa? Bismillah. Makan, dianjurkan untuk baca Bismillah. Kemudian apapun itu selalu ada doanya. Menggunakan pakaian, kemudian mencopot pakaian, itu pun ada adab dan ada doa-doanya. Kalau seandainya nggak ada doa khusus, maka apa? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan apa? Membaca Bismillah. Sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis, yaitu apa? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi Bismillah fa huwa aqta." Setiap perkara baik tidak dimulai dengan baca Bismillah, maka itu akan terputus dari keberkahan. Maka kita orang-orang Muslim hendaknya apa? Melihat adab-adab seperti ini. Melihat adab-adab seperti ini. Nah, inilah apa hadis yang pertama. Yaitu yang diriwayatkan oleh Anas Ibnu Malik. Doa yang senantiasa harus kita ucapkan ketika kita masuk kamar mandi. Ketika kita masuk kamar mandi. Jangan asal nyelonong-nyelonong aja. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum, seperti kita masuk ke tempat apapun ada doanya. Biasakan kita berdoa. Misal masuk ke tempat-tempat yang menurut kita itu angker, maka diajarkan. Doanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kemudian kita masuk ke rumah, apa doanya? Ada bismillah atau bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Di antara tujuannya apa? Inilah si setan ini. Si setan ini untuk menghindarkan tipu daya setan. Maka bisa jadi nih, bisa jadi yang ngantri lama di luar, ayo dong cepetan. Oh, bisa jadi itu apa? Ditemenin setan, tahu-tahu keluar matanya melotot merah. Itu kan banyak kejadian seperti itu kan. Habis dari kamar mandi nih, cok orang Sunda mah ditoel kujin. Ditoel kujin bisa jadi. Karena apa? Tidak melakukan adab-adab yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun, biasakan, perhatikan adab-adabnya. Perhatikan adab-adabnya. Seperti tadi masuk rumah, supaya apa? Supaya kita terhindar dari setan yang ada di rumah tersebut, maka baca bismillah. Maka setan mengatakan kepada tentaranya apa? Hari ini, sekarang kita nggak dapat tempat tinggal. Setelah masuk kemudian kita minum atau makan, kemudian kita baca bismillah, maka setan mengatakan kepada tentaranya apa? Sekarang kita tidak mendapatkan makanan. Maka begitu juga masuk ke dalam kamar mandi. Wah, mereka mengatakan apa? Wah, hari ini sekarang kita terganggu nih. Kenapa? Karena orang-orang muslim selalu dididik, diajarkan untuk senantiasa berzikir. Dimanapun dan kapanpun. Maka ketika di dalam kamar mandi tidak diperbolehkan kita berzikir. Karena di antara apa? Di antara sesuatu yang bisa setan itu lari dari kita adalah apa? Perbanyak zikir. Tapi di dalam kamar mandi kita tidak diperbolehkan berzikir, maka minimal pas masuknya kita berzikir. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka dari situlah apa? Akan terhindarlah tipu daya setan, akan terhindarlah dari apa yang kita hindari. Berupa tipu daya setan. Nah, ini adab yang pertama. Adab yang pertama ketika apa? Ketika kita masuk ke kamar mandi. Hadis yang kedua, tapi sebelum masuk ke hadis yang kedua, karena kita masuk ke kamar mandi nggak bakalan terus menerus di dalam kamar mandi selamanya, maka keluar lagi. Maka ketika keluar pun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan apa? Satu adab, yaitu apa? Doa juga. Apa doanya? Ghufranaka. Apa artinya ghufranaka? Kita memohon ampunan dari Allah. Kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa? Hikmahnya kenapa kita memohon ampunan? Karena
di dalam kamar mandi kita tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita terkena najis-najis itu ini yang biasanya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam kamar mandi kita tidak diperbolehkan untuk berzikir dengan lisan kita. Tidak diperbolehkan berzikir dengan lisan kita. Maka ketika keluar kamar mandi kita berdoa ghufranaka. Kami memohon magfirahmu ya Rabb. Kami memohon magfirahmu ya Rabb. Nah, inilah adab masuk dan keluar kamar mandi. Kemudian adab yang berikutnya apa? Ketika kita melangkahkan kaki ke kamar mandi, maka kaki yang kita langkahkan adalah kaki kiri terlebih dahulu. Kemudian keluar menggunakan kaki kanan. Nah, ini adalah adab-adab di dalam kamar mandi. Kemudian yang berikutnya, coba siapa yang baca hadis yang kedua, An Abi Ayyub Al-Ansari? Ada yang siap baca? Enggak? Baik, perhatikan. Hadis yang kedua, hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih adab seputar kamar mandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Qala Abu Ayyub, faqadimna Syam fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jal. Nah, perhatikan di sini. Hadis yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ataitumul ghaid." Apabila kalian mendatangi kamar mandi atau WC, fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin. Di sini apa? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian menghadap ketika apa? Menghadap kiblah bighaitin. Arti ghaid adalah apa? Ghaid BAB, buang air besar. Maka yang pertama ketika ghaid jangan menghadap kiblah. Wala baulin, begitu juga apa? Ketika kencing. Wala tastadbiruha, dan janganlah kalian membelakanginya. Maka di sini adab di sini apa? Ketika kita buang hajat, baik itu buang air besar atau buang air kecil, maka yang pertama tidak diperbolehkan menghadap kiblat. Dan tidak diperbolehkan juga apa? Membelakangi kiblat. Maka ketika kita ingin membangun kamar mandi, WC umum atau kamar mandi di rumah, coba perhatikan bawa apa? Bawa nih yang mengetahui arah kiblat itu apa? Apa? Kompas. Untuk apa? Untuk para pembangun biasa akan bawa kompas kalau seandainya apa? Ingin membuat kamar mandi atau WC, lihat mana nih arah kiblat. Kalau arah kiblat ke sana berarti ke sanalah ngadep ininya. Itu apa? Itu termasuk adab dalam membangun juga. Jadi jangan asal-asalan. Karena di dalam syariat Islam ini semuanya apa? Semuanya tertata dan semuanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adabnya yang pertama adalah apa? Ketika kita ingin membangun, kalau seandainya apa? Kalau seandainya sudah disediakan tempatnya, maka apa? Jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu adabnya. Itu adabnya. Fala tastaqbilu al-qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha. Maka jangan membelakangi, kemudian jangan menghadap. Jangan menghadap kiblat. Kemana kiblat sekarang? Kemana? Ke sana. Berarti kamar mandi menghadap kemana? Nah, ke sebelah sana. Ini misalkan apa? Kita menghadap ke sana, harusnya menghadap ke sana atau ke sana. Jangan sampai apa? Jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Maka itu apa? Termasuk tidak beradab kepada tempat yang disucikan, yaitu kiblat. Itu adabnya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin syarriqu aw gharribu. Akan tetapi
menghadaplah kalian kepada masyrik. Ma makna masyrik? Timur. Au gharribu, atau menghadaplah ke barat. Mana masyrik? Timur mana timur? Timur kita mana? Sana kan ya. Barat sana. Lah gimana ini? Tadi perintahnya nggak boleh menghadap kiblat, nggak boleh membelakangi. Tapi kok di sini apa? Diperintahkan untuk menghadap barat atau menghadap timur. Loh gimana ini? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kondisinya di Madinah, bukan di sini. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum, di sini kita bisa ambil kesimpulan secara asal syariat Islam ini umum, menyeluruh, kena seluruhnya. Seperti apa? Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengajarkan apa? Masuk ke dalam kamar mandi berdoa dengan ini, doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka ini umum untuk kita, untuk orang-orang yang tinggal di Mekah, untuk orang-orang yang tinggal di Madinah, sama berdoa dengan doa ini. Akan tetapi ada beberapa syariat yang memang khusus. Yaitu apa? Contohnya ini. Khusus untuk orang-orang yang tinggal di Madinah, maka apa? Arah kiblatnya bukan ke masyrik, bukan ke timur, bukan ke barat. Tapi kemana? Mungkin ke utara dan selatan. Mungkin ke situ. Kenapa? Intinya mah jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Maka ini termasuk adab. Termasuk adab kita memuliakan apa? Memuliakan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini adabnya. Kemudian para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, setelahnya Abu Ayyub meriwayatkan, Abu Ayyub menyebutkan, perhatikan, waqala Abu Ayyub. Tunggu dulu. Udah. Kata Jong jangan jadi begitu. Perhatikan lagi, mobil jangan jadi titik fokus kita. Lihat hadis ini. Ini adalah apa? Adab bersama apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kita ini termasuk apa? Termasuk mengambil keberkahan. Dengan apa? Dengan tidak kita menghadap apa? Membelakangi atau apa? Menghadapi kiblat. Karena kenapa? Karena itu adalah tempat yang memang diagungkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita umat muslim. Akan tetapi kita tidak boleh memuliakan tempat-tempat yang lain yang tidak dimuliakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Misal, kita bikin lah, sama nih, bikin kiblat juga, kita muliakan juga, mengambil berkah ke tempat tertentu, maka tidak boleh. Maka di sini apa? Diperbolehkan kita seperti apa? Seperti mencium hajar aswad, boleh nggak? Bahkan itu disunnahkan kan ya? Disunnahkan kita mencium hajar aswad. Mengambil berkah dari apa? Mencium hajar aswad. Tapi kalau seandainya untuk yang lainnya yang tidak dicontohkan, tidak diajarkan, maka tidak boleh. Maka mengambil keberkahan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu apa? At-tabarruk namanya. Tabarruk dengan sesuatu yang memang sudah mansus, sudah dinaskan dalam syariat Islam ini, baik Al-Quran atau hadis. Seperti di sini Ka'bah menjadi tempat tujuan kita. Kemudian apa? Hajar Aswad menjadi apa? Dicium oleh kita. Maka Umar Ibnul Khattab mengatakan, kalau seandainya saya tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kamu, wahai Hajar Aswad, maka saya tidak akan menciumnya. Karena itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dalil. Terus bagaimana misalkan kita punya tempat yang dimuliakan? Punya tempat misalkan dimuliakan. Contohnya apa tempat yang dimuliakan? Tempat perkumpulan misalkan, atau balai desa, atau apalah tempat bertemunya pejabat-pejabat, atau misalkan yang di Bogor itu apa?
Istana putih. Wah, istana juga nggak boleh kita membelakangi istana. Nggak boleh menghadap istana. Tidak. Itu apa? Itu nggak menjadi apa yang dihormati di dalam Islam, tidak. Maka nggak perlu kita menghormati tempat tersebut seperti kita menghormati apa? Menghormati Ka'bah. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Nah ini apa? Ini adalah adab yang kedua. Adab yang kedua, setelah kita tahu adab masuk kamar mandi seperti apa, kemudian adab keluar mandi, maka di sini adab dalam qada hajat. Dalam menunaikan apa? Menunaikan buang hajat. Maka ketika kita nagog atau jongkok atau ada yang duduk juga, maka apa? Tidak dianjurkan kita menghadap apa? Bahkan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Terus bagaimana kalau tempat-tempat yang sudah tanggung? Kan bisa. Nggak mesti mengikuti apa? Kalau misalkan toiletnya ngadep ke sana kan nggak bisa. Nggak mesti menghadap mengikuti arah toilet. Kan nggak mesti, bisa. Bisa. Tapi aduh nggak enak duduknya. Yang nggak enak paling sementara. Berapa menit sih duduk? Atau berapa menit jongkok di toilet? Nggak lama, paling 5 menit. 5 menit kelamaan. 5 menit kelamaan, paling beberapa menit itu. Nah kemudian perhatikan Abu Ayyub radhiyallahu anhu ketika apa? Ketika tahu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kata Rasul apa? Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dalam sikap mereka ketika mendengar ma qala Allah wa ma qala Rasul, langsung mereka sami'na wa ata'na. Langsung mereka mendengar, kami mendengar dan kami taat. Dari mana? Perhatikan kata-kata Abu Ayyub. Faqadimna Syam. Maka ketika kami mendatangi Syam, fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah. Maka kami melihat apa? Kami mendapati ketika masuk kamar mandi yang ada di Syam, maka kamar mandinya, toiletnya menghadap kemana? Menghadap ke kiblat. Maka menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Terus apa yang dilakukan Abu Ayyub? Apa yang dilakukan Abu Ayyub? Maka kata Abu Ayyub radhiyallahu anhu, fanan harifu anha. Lihat. Toilet nggak berubah. Kan sudah dibangun toilet kan ya? Toiletnya sudah dibangun, tapi tetap apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub, walaupun toiletnya menghadap kiblat, tapi mereka tetap fanan harifu anha. Maka kami tetap berpaling dari kiblat. Seperti yang tadi disebutkan. Walaupun apa? Arah toiletnya menghadap kiblat, tapi ketika kita tahu bahwa itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun susah, kudu jengkek nagongna, kudu ngatur posisi deh, tetap karena itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Kami mendengar wahai Rasul dan kami langsung taat. Kami mendengar dan kami langsung taat. Untuk kudu dikompromikeun heula, aluh kagok euy. Terus kagok dibangunkeun bae lah. Teu, tapi kumaha? Langsung dirubah. Karena itu keadaan orang-orang muslim harus seperti itu. Maka seperti apa? Seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ketika awal disyariatkan sholat menghadap kiblat, kan mereka sedang sholat. Menghadap mana? Menghadap Baitul Maqdis. Ketika itu para sahabat ada yang tahu bahwa Rasul turun ayat wajib menghadap kiblat, langsung dirubah. Nggak ada kata-kata kagok, engke deui we. Sholat berikutnya nggak ada. Langsung dirubah. Maka ketika kita belajar, misalkan sekarang masa-masa kita belajar, yang biasanya mengerjakan A, ternyata kita tahu A ini haram. Oh langsung dirubah, nggak boleh. Sudah nggak ada kata kompromi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh, kata Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh. Nggak ada kata-kata engke deui lah, engke deui. Memang yakin kita bisa hidup sampai nanti kan enggak? Karena enggak. Maka kondisi Abu Ayyub radhiyallahu anhu kemudian dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka di sini Abu Ayyub
menceritakan tentang keadaan beliau dan sahabatnya yang lain. Keadaan beliau dan sahabatnya yang lain. Maka di sini apa? Fanan harifu anha. Kata-kata nan harifu ini menunjukkan jamak. Kalau misalkan kata-katanya fa'an harifu anha, maka ini menunjukkan apa? Maka saya berpaling dari Ka'bah. Tapi di sini fanan harifu anha, maka kami para sahabat langsung berpaling, bukan hanya Abu Ayyub saja, tapi kami. Ini menunjukkan apa? Langsung diamalkan. Nggak boleh dinanti-nanti. Kemudian apa? Wa nastaghfirullah azza wajal. Dan di sini ketika di kamar mandi Abu Ayyub istighfar, wa nastaghfirullah, dan mereka pun istighfar. Jadi Bapak, Ibu rahimani Allah wa iyyakum, misal ini arah kiblat, di sana arah kiblat. Kemudian pas masuk kamar mandi, ternyata mau buang hajat, ternyata ini menghadap kiblat. Langsung langkah yang pertama fanan harifu anha. Kemudian kami berpaling dari arah kiblat. Kemudian dan kami istighfar. Wa nastaghfirullah azza wajal, dan kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana bentuknya di kamar mandi istighfar? Kalau di kamar mandi tidak boleh mengucapkan dengan lisan kita. Tapi apa? Diperbolehkan dengan hati kita. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis ini. Maka apa? Istighfar dalam hati mereka. Mengucapkan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas jongkok, mungkin jongkok bayangan, ternyata arah kiblat ini. Langsung nan harifu anha wa nastaghfirullah. Kemudian kami istighfar kepada Allah dalam hati kami. Di dalam kamar mandi. Karena di dalam kamar mandi tempat yang kotor tidak diperbolehkan kita apa? Mengucapkan nama-nama istighfar, kemudian kalimat Allah Subhanahu wa taala nggak boleh. Ada yang baca salam misalkan di luar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka nggak boleh jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggak. Nanti atau doakan dalam hati kita. Doakan dalam hati kita karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita ucapkan dan apa yang kita apa? Ikrarkan dalam hati kita. Maka para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ini termasuk apa? Termasuk adab para sahabat. Termasuk adab para sahabat, yaitu apa? Ketika mereka mendengar satu hadis atau satu perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka langsung nggak ada kata kompromi, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ini adalah keadaan siapa? Keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ridwanullah alaihim ajmain. Seperti apa? Sampai putrinya apa? Ketika kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Nggak boleh kamu bareng lagi sama suami kamu. Sudah. Siapa putrinya Rasul? Zainab. Zainab binti Khadijah radhiyallahu anha. Kan beliau menikah dengan siapa? Abul As. Beliau menikah dengan Abul As sebelum apa? Sebelum datang syariat Islam. Maka sama mereka apa? Mereka awalnya apa? Tidak mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika turun wahyu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul diangkat menjadi seorang Rasul. Kemudian Zainab radhiyallahu anha langsung mengatakan kepada suaminya, saya beriman kepada Rasulullah, kepada Muhammad, bahwa beliau adalah Rasulullah dan saya bersaksi, bersyahadat. Zainab radhiyallahu anha. Tapi Zainab mengajak kepada suaminya apa? Saya nggak mau saya. Setelah itu Zainab radhiyallahu anha meminta izin, boleh nggak saya tetap tinggal bersama suami saya? Boleh, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selang beberapa waktu setelah apa? Setelah terjadinya perang Badar, turunlah wahyu bahwa tidak boleh seseorang muslimah bergabung dengan non muslim. Maka ketika itu Zainab radhiyallahu anha apa? Sudah tidak ada kompromi lagi. Zainab langsung pindah hijrah ke Madinah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada kata kompromi lagi. Ini kan suami saya, ini kan gak ada. Sudah langsung tinggalkan. Langsung tinggalkan. Maka ini keadaan para sahabat dan kita harus senantiasa mencontoh para sahabat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." Maka di antara tanda apa? Di antara tanda mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala hanya 3 golongan. Yang pertama as-sabiqunal awwalun minal muhajirin.
Al-muhajirin, kita mungkin nggak termasuk muhajirin? Mungkin nggak termasuk muhajirin kita? Nggak mungkin. Maka ridho yang pertama dari muhajirin nggak mungkin kita. Wal ansor mungkin dari ansor? Nggak mungkin juga. Yang ketiga, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik mungkin? Nah, inilah yang ketiga kemungkinan. Maka ikutilah mereka. Ikutilah mereka. Mereka senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Maka kita pun sama. Ketika mendengar kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini haram, sudah tinggalkan. Ini wajib, sudah kita kerjakan. Gak ada kompromi lagi. Nah, ini jemaah radhiyallahu rahimanallahu wa iyyakum, hadis yang kedua seputar bab ini, yaitu apa? Adab kita buang hajat. Tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Perhatikan hadisnya. Kita baca. An Abdullah ibn Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma qala raqitu yawman ala baiti Hafsah fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syam wa mustadbiral Ka'bah. Kata Abdullah ibn Umar, saya pernah pada suatu waktu raqitu yauman, yaitu apa? Beliau naik ala baiti Hafsah, naik ke rumah Hafsah, ke atas rumah Hafsah. Siapa itu Hafsah? Hafsah siapanya Abdullah ibnu Umar? Hah? Hafsah siapanya Abdullah ibnu Umar? Hafsah adalah saudarinya. Saudarinya Abdullah ibnu Umar. Hafsah itu adalah putrinya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Hafsah juga adalah siapanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hafsah adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Hafsah radhiyallahu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu mengunjungi rumah siapa? Saudarinya. Mengunjungi rumah saudarinya. Dan ini juga para jamaah rahimanallahu wa iyyakum termasuk adab saudara kepada saudarinya. Jangan sampai ketika saudarinya menikah, jangan sampai apa? Jangan sampai ditinggal. Jangan sampai ditinggal. Kita jadi fokus ngelihat hujan ya. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Coba perhatikan lagi. Kita perhatikan lagi hadisnya. Di antara adab salaf, di antara adab para ulama, para sahabat yang dulu, yaitu apa? Ketika saudarinya sudah menikah, maka apa? Mereka biasa berkunjung kepada rumah saudarinya. Begitupun harusnya apa? Ketika seorang orang tua mempunyai putri yang sudah dinikahi oleh orang lain, oleh laki-laki, maka jangan apa? Jangan sampai sudah. Itu mah terserah, urusan kamu. Gak pernah mengunjunginya, gak pernah datang ke rumahnya, enggak. Maka kita datang ke rumahnya. Kalau seandainya suaminya itu baik, maka kita belajar dari suaminya. Kalau seandainya suaminya kurang baik, maka kita ingatkan. Jangan sampai apa? Jangan sampai putus hubungan setelah menikah. Maka termasuk apa? Termasuk kesalahan besar ketika seorang bapak yang sudah menikahkan anaknya dengan laki-laki dari manapun itu, setelah itu bapaknya mengatakan, sok ayeuna mah geulis, kumaha anjeun, kumaha ek sedih, ek senang, sok kumaha anjeun, da ayeuna mah geus lain tanggungan bapak.
sanes gitu. Tetap kurang kedah diperhatikan. Kalau seandainya suaminya orang baik, kita belajar dari dia. Tapi kalau suaminya salah langkah, membawa anak ibu bapak ke dalam jurang kenistaan, kesalahan diajarkan. Diajarkan. Nah ini apa? Ini tentang apa? Tentang keadaan Abdullah bin Umar. Gimana dilanjutkan? Kedengeran nggak? Halo, halo, kedengeran? Tunggu 5 menit lah, tunggu 5 menit. Mudah-mudahan suaranya bisa lebih kedengeran. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Tes, tes. Masya Allah. Sudah, kita berusaha untuk memperhatikan lah. Kalaupun misalkan kedengarannya kecil nggak apa-apa. Anak mohon maaf nih agak-agak teriak ya. Anak agak teriak. Bismillah. Tadi kita sampaikan di antara adab para ulama ketika saudarinya menikah, maka saling mengunjungi. Jangan apa? Jangan putus hubungan setelah dinikahi oleh orang lain. Maka mereka tetap saudari, maka kita kunjungi. Terlebih lagi untuk orang tua. Maka jangan ada kata-kata, kamu sudah nikah, sudah dinikahin, itu tanggungan suami kamu. Adapun bapak sudah nggak ada tanggungan apa-apa lagi. Enggak. Justru yang harus lebih kita perhatikan ketika mereka sudah menikah. Harus lebih diperhatikan ketika mereka sudah menikah. Baik itu dalam agamanya atau dalam dunianya. Jangan sampai orang tua mengatakan, nah, ayeuna mah geus bukan tanggungan bapak deui. Tos sanes tanggungan bapak deui kumaha suami kamu wae eta mah. Ek diajak bener, ek diajak buruk. Eta mah kumaha suami kamu. Gak ada kata-kata seperti itu. Kalau misalkan anak sedang kesusahan, salah saha nikah. Dan tika mari ge ku bapak mah dibantuan di danaan itu ya. Ketika sudah menikah pun sama. Jangan sampai pas bobogohan mah dibiayaan, yuh tah keur ngajajanan ka bonggong. Tapi pas sudah nikah kumaha? Ayeuna mah kumaha kamu we. Kumaha kamu? Seperti itu. Dan naudzubillah, dosen anak pernah mengingatkan, antum katanya nanti akan jadi seorang bapak. Antum nanti akan menjadi seorang bapak. Jangan sampai ridho dalam kemaksiatan dan tidak ridho dalam syariat Islam. Maksudnya apa? Sekarang beliau orang-orang Saudi. Beliau melihat Indonesia miris. Gimana? Pas jalan-jalan berduaan bersama pacarnya yang belum tentu jadi jodohnya, dibiayaan ke orang tua, motorna ge ti sahati orang tua. Keur ngajajanan ge mangga tah sik atuh kali-kali jajanan ka bogoh teh. Dibiayaan. Tapi pas anaknya yang belum punya apa-apa datang ke orang tuanya, "Bapak, Mah, abdi teh hoyong nikah." Kumaha ceuk bapakna? Ari maneh geus boga naon? Maneh boga naon? Gawe ge acan. Maknya anak batur rek di parapan palak dinas hungkul. Leres aya ucapan seperti gitu? Maknya cuma dikasih kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu. Enggak perlu makan. Giliran tadi nu jalan-jalan itu ya dibiayaan sok tongerakeun bapak bere ka bogoh teh jajanan. Tapi pas rek nikah ke heula maneh boga naon?
Kan seperti itu. Harusnya didukung, sok bismillah ujang. Anjeun ngesrek niat naon nyempurnakan syariat Islam, hayu ku bapak urang ajarkeun kumaha bisnis. Kumaha cara jualan. Kumaha cara milarian artos anu bener. Diajarkeun. Lain kalah kumaha, lain kalah disungsepkeun. Sanes kalah disungsepkeun. Nah, iya untuk nasihat untuk para bapak ya. Jangan sampai anak yang niat, ya Allah saya teh ingin menjauhi hal-hal yang diharamkan berupa zina, pandangan ingin lebih terjaga, kemaluan ingin terjaga, saya ingin menikah bismillah. Tapi kalau ku orang tua diceramahan akhirnya aku mah teu dayekeun nikah. Kalau aku mah banyak yang karena sakit hati akhirnya apa? Akhirnya berontak seperti itu. Maka tadi di sini ada para ulama apa? Saling berkunjung di antara saudara dengan saudaranya yang lain. Saudara dengan saudaranya yang lain. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya, siapa putrinya? Fatimah radhiyallahu anha dikunjungi. Ketika Fatimah radhiyallahu anha meminta pembantu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nyamperkeun ka rumahna. Disamperkeun dinasehatan. So Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ala adullukuma ala khairin minal khadim. Mau nggak saya tunjukkan apa yang lebih baik daripada pembantu? Bari diusapan ku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanes denaon, sanes diamekan, diusapan. Namun orang misalkan kumaha aya murang kali tos nikah minta pembantu ka urang kumaha kira-kira? Atuh da waka-waka kawin maneh macan boga nanaon oge. Atuh da terus. Enggak dikasih solusi. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bari diusapan. Makanya kata Fatimah radhiyallahu anha, saya merasakan dinginnya kulit Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bari diusapan, nuju tahlidur teu kudu bangun saur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diusapan, ye, anu langkung lebih baik daripada khodim, daripada pembantu. Setiap kamu ingin tidur, bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Maka yang demikian lebih baik daripada pembantu. Nah, itu yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengunjungi putrinya ditanya, ada yang bisa dibantu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum, keadaan Abdullah ibnu Umar berkunjung kepada saudarinya yaitu Hafsah radhiyallahu anha, dan Hafsah adalah salah satu di antara istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sini juga termasuk apa? Termasuk ada para sahabat samemeh nawarkeun ka batur, ditawarkeun heula kanu caket. Maksudnya kumaha? Kalau seandainya memang punya putri, tawarkan dulu kepada yang dekat. Seperti Umar radhiyallahu anhu, ditawarkan dulu putrinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kanu jauh heula. Cenah ka beda kota, cenah ka ditu heula, ka ditu. Enggak, tawarkan dulu kepada yang lebih dekat. Kemudian dilihat kepada yang lebih berilmu, kepada yang lebih agamanya lebih. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihat kepada para bapak, para wali, kalau seandainya datang laki-laki yang kau ridho agamanya, maka nikahkan putrimu kepada dia. Nikahkan putrimu kepada dia. Ini Pak, nasihat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau seandainya ada laki-laki yang engkau ridhoi agamanya, luar biasa agamanya, maka apa? Nikahkan kepada orang tersebut. Jangan engkau ridhoi hartanya, jangan. Ya syukur-syukur dua anak hartana oke, agamana luar biasa. Itu yang dicari. Tapi kalau seandainya ada yang berharta tapi nggak punya ilmu, nggak punya agama, atau yang punya agama atau tidak dan tidak punya uang, mana yang pilih? Aduh, cenah eta mah bukan pilihan, pilihanana lah nu katilu, nu berharta dan beragama. Tapi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, patokan apa? Patokan adalah agamanya. Sama, laki-laki pun sama. Fadfar bidatid din, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Milih yang beragama.
pilihlah yang beragama. Nah ini apa? Ini muqaddimah dalam hadis ini. Kemudian kata Abdullah ibnu Umar, ketika beliau naik ke rumah saudarinya Hafsah radhiyallahu anha, beliau apa? Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu, buang hajat, mustaqbil Syam, menghadap Syam, wa mustadbirul Ka'bah, dan membelakangi Ka'bah. Membelakangi Ka'bah dia, membelakangi Ka'bah. Nah, tadi hadis yang pertama apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau buang hajat maka tidak boleh membelakangi dan menghadap kiblah. Tapi di sini Abdullah ibnu Umar kok apa? Kok melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap atau membelakangi Ka'bah. Gimana ini? Gak komitmen terhadap ucapan. Oh, itu tuduhan-tuduhan. Rasul gak komitmen terhadap ucapan. Na'udzubillah. Di sini jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kondisinya adalah apa? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam buang hajat di bangunan. Maksud buang hajat di bangunan apa? Di tempat yang tertutup. Ditutup. Kayak di kamar mandi kita. Sebenarnya kan tertutup. Maka di sini tidak menjadi haram. Sebenarnya apa? Menghadap si toiletnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu tidak diharamkan. Karena kenapa? Di dalam ruangan. Tapi tetap disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk menghindari arah kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau seandainya nggak bisa juga, misalkan harus menghadap ke sana, maka itu tidak menjadi apa? Tidak menjadi haram. Yang diharamkan kalau seandainya apa? Kalau seandainya di tempat terbuka yang tidak ada bangunannya, di tempat yang tidak ada bangunannya, maka itu dilarang. Tapi kalau seandainya apa? Kalau seandainya di tempat-tempat apa? Tempat-tempat yang tertutup, maka sebenarnya tidak dipermasalahkan. Tapi tetap disunnahkan untuk apa? Merubah posisi kita. Untuk apa? Ihtiraman, menghormati kiblat. Menghormati kiblat. Nah, ini ya, apa dalam permasalahan ini, yaitu jangan sampai ada berpikir bahwa kita menuduh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kok Rasul tidak komitmen terhadap ucapannya. Tadi katanya tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri apa? Membelakangi kiblat. Maka di situ apa? Kita menjamak di antara kedua hadis, bahwa apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuang hajatnya itu adalah apa? Ketika di dalam ruangan, maka tidak mengapa membelakangi atau menghadap kiblat. Tapi kalau seandainya di luar ruangan, maka tidak boleh. Di luar ruangan tidak boleh. Nah, tapi di sini ada satu permasalahan. Bagaimana kalau seandainya, ini kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau seandainya seorang alim, dikatakanlah seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, ucapannya berselisihan dengan apa? Dengan perbuatannya. Mengucapkan A, tapi dia apa? Menyelisihinya. Kalau di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin berselisih, tidak mungkin. Tidak mungkin Rasul memerintahkan untuk sholat, tapi Rasul tidak sholat. Tapi kalau selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang memerintahkan untuk mengerjakan kebaikan, tapi dia meninggalkan kebaikan tersebut. Sering nggak? Sering. Ini kalau untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Tapi selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin. Maka di dalam permasalahan usul fikih dipertanyakan, bagaimana kalau seandainya ada orang alim perbuatannya menyelisihi ucapannya, mana yang diambil? Mana yang diambil, ucapannya atau perbuatannya? Mana? Ucapan atau perbuatan? Maka yang diambil adalah ucapan. Karena dia seorang alim tidak mungkin berdusta atas nama agama, ini halal, ini haram, gak mungkin. Pasti apa? Pasti mengatakan dengan sesuai ilmunya.
sesuai ilmunya. Misal, tidak boleh minum sambil berdiri. Tidak boleh minum misalkan menggunakan tangan kiri. Nggak boleh. Dalilnya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya syaitan minum dan makan dengan tangan kiri. Nggak boleh. Maka minum dengan tangan kiri nggak boleh. Tiba-tiba kita misalkan melihat dia kok minum dengan tangan kiri. Berlawanan, jelas di situ berlawanan. Nggak bisa dikompromikan, nggak bisa. Maka kalau seperti itu kondisinya, kita dahulukan ucapan dia ketimbang apa? Ketimbang amalannya. Kenapa? Karena terkadang dalam amal seseorang itu nggak maksum. Apa artinya nggak maksum? Dia nggak mungkin terlepas dari salah. Terkadang manusia salah. Ulama pun salah. Ustadz pun salah. Kiai pun salah. Tapi kalau ucapannya, kalau dia berdusta atas nama agama, misalkan, boleh nggak minum pakai tangan kiri? Tenanaon, sok we bebas. Pan nggak boleh. Ada larangannya dalam syariat Islam. Boleh nggak saya ninggalin sholat? Boleh, tenanaon. Kunaon gitu, dah saya ninggalkan sholat. Nggak boleh, tetap meninggalkan sholat haram. Adapun misalkan kok dia meninggalkan sholat, maka manusia tidak ada yang lepas dari salah. Ikuti ucapannya. Ikuti ucapannya. Nah ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum berkaitan dengan hadis yang ketiga. Maka hadis yang pertama berkaitan dengan apa? Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian di sini apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kok mengajarkan menghadap kiblat atau apa? Membelakangi kiblat. Maka kita kompromikan, kita gabungkan jamak. Kita menggabung di antara dua dalil tersebut. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama dalam benak pikiran kita jangan sampai terjadinya tuduhan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ini apa? Ucapannya seperti ini, tapi perbuatannya seperti ini, nggak sinkron. Jangan sampai apa? Ada suudzon kepada Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Langsung dijamak. Berarti dalam kondisi di dalam ruangan, sebagaimana yang dilihat siapa? Oleh Abdullah ibnu Umar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ruangan. Maka apa? Diperbolehkan. Walaupun tetap afdolnya apa? Afdolnya untuk menghindari membelakangi dan menghadap kiblat. Tapi kalau seandainya di luar ruangan, maka benar-benar tidak boleh. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Ini hadis yang kedua dalam hadis yang ketiga dalam pembahasan ini, yaitu adab qada hajah atau adab masuk ke kamar mandi. Ini yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini masih hadis Anas ibnu Malik. Masih hadis Anas ibnu Malik. An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamu nahwi idawatan min ma'in wa anajatan fayastanji bil ma. Kata Anas ibnu Malik, keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau masuk ke khala. Khala itu adalah apa? Tempat yang dikhususkan untuk apa? Buang hajah. Tempat yang dikhususkan buang hajah. Dan alhamdulillah di zaman sekarang hampir rata-rata apa? Hampir rata-rata tempat untuk buang hajat ditutup nggak? Dan memang harus seperti itu. Tertutup, harus ditutup. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Dalam satu hadis ada 3 golongan yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam penghuni kuburan ini sedang diadab. Di antara sebabnya apa? La yastatiru minal baul. Tidak apa? Tidak istitar. Tidak istitar itu apa artinya? Tidak menutup diri ketika buang kencing. Misal, masya Allah masih banyak nih di masyarakat kita masih banyak. Kebelet langsung nyetandarkan motor kecewes. Masya Allah banyak. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Kalau perempuan lebih jarang. Tapi masih banyak juga. Cuman masya Allah karena perempuan lebih pemalu daripada laki-laki. Tabiat perempuan harus seperti itu, Ibu.
Tabiat perempuan harus lebih pemalu daripada apa? Daripada laki-laki. Sebagaimana apa? Sebagaimana yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada tadi Zainab, mau nggak kamu nikah dengan Abul As? Zainab hanya tersenyum, kemudian memerah mukanya. Itu berarti apa? Izin, mau. Tapi lamun lalaki kumaha? Anjeun daek teu nikah jeung sieu. Alhamdulillah siap pisan Bapak. Kunaon? Beda rasa malu nggak ada. Bukan nggak ada. Rasa malu rada kuat gitu. Rasa malunya itu lebih rendah kalau dibandingkan dengan perempuan. Maka tabiat perempuan harus apa? Harus pemalu. Dan tabiat laki-laki bukan berarti apa? Bukan pemalu. Laki-laki sama harus malu juga karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al haya'u syu'batun minal iman. Malu itu termasuk apa? Termasuk sebagian dari iman. Maka di sini para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita dan termasuk kita, jangan sampai asal kencing di mana aja, menyandarkan motor atau turun tina mobil, akhirnya apa? Akhirnya pipis sembarangan, kencing sembarangan, enggak. Bukan anak kecil lagi kita. Bukan anak kecil lagi. Nah, maka di sini lihat, perhatikan adab yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika yadkhulul khala, masuk apa ke tempat khusus untuk apa? Buang hajat. Fa ahmilu ana wa gulamu nahwi idawatan min ma'in wa anazatan. Maka saya dan anak kecil yang seumuran saya membawa apa? Membawa tempat air. Tempat air yang terbuat dari apa? Terbuat biasanya dari kulit. Terbuat dari kulit. Semacam pokoknya itulah, langsung terbayang mau itu apa, botol ataupun apa, yang jelas tempat kecil apa diisi air. Diisi air. Anas ibnu Malik membawa itu, kemudian dan membawa juga apa? Membawa anazah. Anazah itu semacam tongkat. Anazah itu semacam tongkat yang ujungnya lancip. Ujungnya lancip. Kemudian beliau mengatakan fayastanji bil ma'i. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istinja, yaitu apa? Membersihkan dari kencingnya dengan apa? Dengan air. Dengan air. Maka di sini jamaah rahimani Allah wa iyyakum, pertama, faedah yang pertama yang kita bisa ambil dari kisah Anas ibnu Malik ini, dari paparan Anas ibnu Malik ini, pertama, kita memuliakan orang alim. Sebagaimana Anas ibnu Malik apa? Kemana-mana selalu apa? Berkhidmah kepada beliau, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai membawa air untuk apa? Untuk bersucinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dibawakan kemana-mana ikut. Kemudian yang kedua, apa tujuan Anas ibnu Malik dan sahabatnya yang lain apa membawa anazah, yaitu membawa tongkat, semacam tongkat yang lancip. Apa tujuannya? Tujuannya adalah apa? Untuk ditancapkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat, ditancapkan. Kemudian apa? Ditambahkan kain untuk menutup apa? Untuk menutup pandangan dari melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat. Kemana-mana bawa seperti itu. Maka kalau seandainya memang di perjalanan apa yang jauh dari kamar mandi, misalkan, dan ini seperti kondisinya di padang pasir, di sana memang apa? Jarang ditemukan apa? Jauh, kemana lagi? Apalagi dulu pakai kuda atau pakai unta, lama perjalanannya, lama. Mau kencing ditahan-tahan nunggu kamar mandi, nggak bisa. Maka mereka mensiasati dengan membawa apa? Membawa air, kemudian membawa apa? Membawa penutup. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai katingalik. Jangan sampai apa? Jangan sampai asal-asalan. Nah, ini kondisinya apa? Kondisinya zaman dulu ketika di padang pasir yang kita gambarkan apa? Gak ada kamar mandi, jauh dari kamar mandi. Tapi membawa apa? Membawa alat untuk bisa bersuci dan untuk bisa apa? Menutup dari pandangan orang. Maka haruslah kita lebih hati-hati. Di kita berapa meter
dari masjid ke masjid berapa meter? Solusinya kita mah banyak. Pokoknya apa? Kamana? Eka masjid, ek naon? Mules. Ka masjid mules. Kamana nih? Kebelet. Eka mana? Eka masjid kebelet. Masya Allah. Ya walaupun kebelet, walaupun hanya pengen BAB ke masjid, nggak apa-apa. Yang jelas apa? Yang jelas jaga dari pandangan manusia. Kemudian apa? Harus benar-benar bersuci. Harus benar-benar bersuci sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum apa? Di antara adab-adab buang hajat. Tadi pertama apa? Masuk berdoa, kemudian keluar pun berdoa, kemudian setelah itu apa? Kalau seandainya toiletnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka rubah posisinya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul, kemudian diamalkan oleh para sahabat, diantaranya Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Rubah posisinya. Kemudian apa? Perbanyak istighfar. Kalau seandainya istighfarnya di kamar mandi, cukuplah di dalam hati yang diajarkan seperti yang diajarkan oleh Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Kalau seandainya selesai, maka istighfar juga kita. Ketika keluar dari kamar mandi, ghufranaka. Kemudian adab yang berikutnya apa? Haruslah kita menutup diri dari pandangan orang lain. Harus menutup diri dari pandangan orang lain. Karena itu adalah termasuk di antara penyebab apa? Yaitu apa? Ketika kita buang air sembarangan dilihat oleh orang lain, maka itu adalah penyebab mendapatkan azab kubur. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah istinja. Apa itu istinja? Atau istinja yaitu apa? Bersuci ketika atau setelah buang hajat. Bersuci setelah buang hajat. Dan ibu, bapak rahimani Allah wa iyyakum, jamaah rahimani Allah wa iyyakum, anak punya satu pengalaman sebenarnya, dan ini apa? Jadi anak setelah itu tahu memang benar hanya di syariat Islam yang menjaga apa? Yang menjaga benar-benar menjaga kebersihan. Dulu anak pernah sempat kerja di laundry waktu masih belajar, apapun yang penting halal kita kerja, apapun kerja. Laundry, kita ikutan nge-laundry. Orang-orang muslim Masya Allah bersih. Bahkan orang-orang muslim jarang ada ngirim sama pakaian dalamnya, jarang. Mereka kenapa? Malu mereka. Malu. Pakaian dalam kok sesuatu yang harusnya disembunyikan. Kok ini dikasihkan ke orang lain tahu punya si fulan, warna anak kieu, punya si fulan, ayah sobek di sini, punya. Enggak, orang muslim malu. Bahkan terkadang kita jemur pakaian dalam, lihat-lihat dulu. Kalau ada orang, jangan di luar. Malu. Itu aib. Tapi kalau non-muslim, jangankan pakaian dalamnya, isi pakaian dalamnya pun dikirimkan. Jangan bayangan kemaluan ya, enggak. Tapi kotoran. Kita lagi nge-laundry, ibu bapak rahimani Allah wa iyyakum, sampai ada kotorannya. Ini anak-anak sampaikan secara real, karena kita ngalamin. Masya Allah, alhamdulillah waktu itu bukan anak yang tukang bagian nyuci, teman anak curhat, aduh ya Allah, anak nggak kuat, cina bagian nyuci emang ngogosok-gosok. Kenapa? Ini hari ini sampai ada kotoran di celana dalam, disimpan juga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau muslim mungkin Muslim daripada kudu pang nyucikeun ka batur bari aya kotoran meuni keneh dipikeun. Tapi ini enggak sok we da eta mah dibayar ieu. Masya Allah, kan seperti itu. Kemudian apa? Bukan hanya kotoran manusia aja, kotoran anjing pun sama. Di pakaian ada kotoran anjing, bulu-bulu anjing. Masya Allah, kalau kita malu. Karena apa? Syariat Islam mengajarkan al-haya'u syu'batul minal iman. Malu itu termasuk dari iman, tapi mereka enggak. Inilah syariat Islam, jamaah rahimani Allah wa iyyakum, sampai hal terkecil pun diajarkan. Ada panutannya, ada tata caranya, ada kaifiatnya. Terlebih lagi perkara-perkara besar seperti hajinya, sholatnya, itu jelas-jelas pasti ada apa? Ada kaidah-kaidah dan ada tuntunannya dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mungkin yang bisa kita pelajari
di sore hari ini 4 hadis, yaitu hadis Anas, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian hadis Abdullah ibnu Umar, dan hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Mungkin barangkali ada pertanyaan, maka kami persilahkan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada 2 pertanyaan saya masuk. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kencing? Misalkan apa yang tidak diperbolehkannya atau diharamkannya, apakah berdirinya atau misalkan, tapi itu kan yang berdiri tapi dijaga gerakannya, kuncinya dijaga. Apa memang harus jongkok? Nah, ada juga yang jongkok misalkan nyiprat juga. Itu yang pertama. Yang kedua, atau yang pertama dulu? Yang pertama, pertanyaannya sebenarnya tujuan dari kencing duduk itu apa sih? Tujuan dari kencing duduk itu apa sih? Nggak tahu nih. Antum merhatiin nggak antum kencing seperti apa? Kalau duduk atau bukan duduk ya jongkok, kudu bari duduk mah kumaha bari sila gitu. Nah, kalau misalkan jongkok, maka apa? Nanti akan intinya apa? Intinya pertama adalah apa? Yang penting tidak terkena najisnya itu. Nah, dalam satu riwayat sepertinya insya Allah disebutkan di sini. Nanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berdiri. Seperti sahabat ada yang melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kencing berdiri di ketika Pak fi Sibato, namanya Sibato itu adalah apa? Di tempat pembuangan sampah pada waktu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kencing berdiri. Kencing berdiri. Maka dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa inti dari buang air kecil itu tujuannya atau duduk ataupun berdiri atau seperti apa, intinya supaya tidak terkena najis. Supaya tidak terkena najis. Karena memang anak-anak memperhatikan anak-anak sendiri kadang duduk lebih apa? Duduk lebih kena najis. Seperti pernah anak nganter anak kecil umur 3 tahun. Umur segini. Kan biasa masih kita antar, masih kita bimbing kencing seperti apa. Jongkok di toilet, di depannya ada apa? Di depannya ada ember gede, kencing ke atas. Nyiprat nepi ka mana? Nyiprat nepi kana jidat nyiprat. Itu anak sering perhatiin seperti itu. Makanya Nabi bilang jangan di atas, di bawah. Kenapa? Karena di atas ada ember. Ada ember jadi mantul. Mantul. Maka intinya apa? Intinya bukan apa? Bukan mau berdiri atau duduk. Intinya apa? Jangan sampai terkena najis. Jangan sampai terkena najis. Jangan sampai terkena najis. Maka kalau saya duduk, misalkan duduk kita lebih aman, maka duduk. Tapi kalau seandainya di beberapa tempat seperti tempat-tempat kotor, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri seperti yang tadi disebutkan apa? Di satu tempat sampah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Kenapa? Karena bisa jadi ketika duduk malah itu akan timbul apa? Madorot, najis lebih banyak lagi. Maka itu. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum, dalam kencing perhatikan mau itu sambil duduk, mau sambil berdiri, intinya apa? Jangan sampai air kencing kembali lagi ke kita atau ke pakaian kita. Nyiprat. Dan hindari apa? Hindari sesuatu yang memantulkan air. Seperti tembok. Perhatikan. Perhatikan sama kita ya. Kalau misalkan apa? Kalau misalkan air kita siramkan langsung satu arah misalkan ke depan, kita siramkan ke sini, maka apa? Mantulnya lebih. Misal ditumpahkan sok air langsung tumpahkan ke handap ya, mantulnya lebih. Tapi kalau misalkan kita siraminnya ke pinggir nyerong, maka enggak. Itu
Apa? Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari apa? Dari kebiasaan. Kita melihat, oh kalau misalkan lurus saya cut, maka apa? Mantulnya lebih. Tapi kalau misalkan apa? Agak nyerong, maka nanti kan mantulnya ke bawah. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita. Maka perhatikan, apapun dalam apa masalah kauniyah ini, masalah apa yang ada di dunia ini, perhatikan bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar dalil, bukan hanya sekedar Al-Qur'an, bukan hanya sekedar sunnah. Semuanya kita perhatikan sampai misalkan apa? Nih, daun anggur misalkan apa tumbuh yang awalnya bagus, nanti lama-lama jadi kering mati. Nah, kita pun sama seperti itu. Jamaah kita pun sama. Kita sekarang gagah, ganteng, gagah, body hebat, masya Allah. Lama-lama kumaha leles, bongkok maut. Naon nu dibanggakeun. Itu kita melihat dari apa? Dari pertumbuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita apa? Melihat ayat-ayat kauniyah. Melihat ayat-ayat kauniyah seperti itu. Wallahu a'lam wa a'lam. Mungkin itu, Pak. Ada yang kedua jadi katanya. Masya Allah. Pertanyaannya itu tadi kan malu itu sebagian dari iman. Bagaimana misalkan membedakannya kan ada yang ada malu sebagian daripada iman, tapi sebenarnya itu ada yang malu karena penakut gitu. Takut lah. Isin. Contohnya seperti misalkan ada yang siang di luar lah di kampung kita. Pas saya nanya sama pak kiainya atau ustaznya, karena dia kelihatannya penakut, pas lihat yang buah-buahan lah gitu. Dia itu aparat, dia tidak mau, katanya bilang gini, kalau saya mah terserah kamu aja, saya mau malu. Padahal menurut saya itu takut. Terus saya misalkan yang membuat, alhamdulillah, maksudnya saya pertanyaannya begini, mana yang malu ini yang jadi iman, yang jadi penakut? Rasul, masya Allah, barakallahu fiik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Fa'il lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau seandainya engkau tidak merasa malu, berbuatlah sesukamu. Itu kan haya, yaitu malu termasuk sebagian dari iman. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa mengatakan di dalam satu hadis yang lain apa? Bahwa seseorang tidak akan belajar, orang yang tidak akan pernah belajar yaitu apa? Orang al-mustakbir dan al-mustahi, yaitu orang yang apa? Orang yang sombong dan dia pemalu. Orang yang sombong atau dia pemalu. Maka malu yang bukan sebagian dari iman sebenarnya apa? Itu adalah apa? Sesuatu malu yang menghalangi dia untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Maka itu bukan malu yang apa? Terpuji. Tapi itu malu yang tercela seperti tadi apa? Malu misalkan untuk bertanya akhirnya mah kur gagaro hungkul isin naros teh. Bisikalah ditaros deui teh jadikeun we lah. Belajar teh, moal belajar jalmi anu sapertos kitu. Maka kalau misalkan kita punya pertanyaan memang nggak paham nih, tanyakan. Karena apa? Orang yang malu pada waktu itu nggak bakalan belajar. Maka apa? Malu yang bagus adalah apa? Malu yang untuk apa? Malu yang madmum, malu yang tercela adalah apa? Adalah seseorang malu dan menimbulkan apa? Menimbulkan keburukan. Malu yang menimbulkan keburukan, maka itu apa? Itu tercela. Misal, hayu atuh ke masjid. Saya mah malu orang baru di dia mah. Orang baru malu bukan itu. Antum tong malu gitu dong. Tapi al-haya usyubatun minal iman cenah. Malu teh sebagian dari iman, tapi malu yang untuk apa? Meninggalkan ketakwaan itu malu yang tercela. Apapun itu naon wae bentuknya, seperti tadi mengingatkan orang, aduh malu anak tong diingetan lah, keun we lah, malu terus akhirnya gitu-gitu mafsadat ka dituna. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat tentang apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kerusakan dalam satu kaum, amaromu trofiha,
Fafasaku fiha, gimana ayatnya? Ayo, hufad. Fafasaku fiha fahaqqa alaihimul qaul fadammarnaha tadmira. Gimana awal ayatnya? Awalnya gimana? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadbira. Kata Allah Subhanahu wa taala, lamun Allah ingin apa? Ingin menjadikan menghancurkan satu kaum, satu kampung, maka apa? Amarna mutrafiha. Orang-orang yang mutraf itu orang-orang kaya raya, orang-orang yang punya jabatan itu ini. Apa? Fafasaku fiha, mereka akan berbuat kefasikan di dalam kampung tersebut, fahaqqa alaihal qaul. Maka nanti terjadilah ada apa? Kerusakan di kampung tersebut. Akan terjadi kerusakan. Maka kalau misalkan ada kerusakan dimanapun, baik itu orang bawahan atau orang atasan, tetap kita harus ingatkan. Justru ketika orang yang di atas harus kita ingatkan. Kenapa? Nanti ancamannya kepada bawahan juga. Tapi pastinya dengan apa? Dengan adab. Dengan adab. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk datang kepada Firaun apa? Wa qula lahu qaulan layyina. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Seperti itu, wallahu a'la wa a'lam. Mungkin itu, Pak. Nah, ada lagi? Satu pertanyaan lagi mungkin? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang saya ajukan yaitu bila mana misalnya seseorang itu bersuci tapi dia itu keluar lagi, wudu lagi, keluar lagi dari kencingnya itu. Itu yang pertama. Bagaimana cara bersuci? Yang kedua, tadi tidak boleh berzikir pada waktu sedang di kamar mandi. Tapi bagaimana ada orang yang makan permen, bukan zikir, bukan permen? Mohon dijelaskan. Masya Allah. Yang pertama tadi, kalau seandainya orang yang gampang kencing, atau misalkan, atau dalam ibarah yang lain, dalam contoh yang lain, misal, anak udah buang air kecil, setelah wudu, setelah itu ini kok kayak ada yang keluar. Kok siga aya nu keluar ya teh naon? Akhirnya ke kamar mandi deui, cuci lagi, keluar, kok ada yang keluar lagi, kayak ada yang keluar lagi ke kamar mandi lagi. Maka kalau seperti itu bentuknya, itu adalah termasuk waswas syaiton. Termasuk waswas syaiton. Dan anak pribadi pernah ngalamin itu. Wudu, buang air kecil, kemudian wudu, keluar pas badai sholat, nah siga aya nu keluar. Akhirnya ke kamar mandi deui, kitu terus-terusan. Akhirnya katinggalin naon? Pertama katinggalin takbiratul ihram jeung imam, nu kadua katinggalin rakaat, bahkan katinggalin sholat berjamaah. Dan itu yang diinginkan oleh setan. Jadi ketika setan tidak bisa menghalangi untuk kita datang ke masjid, jangan ke masjid. Nggak bisa, kuat imannya. Dirubah carana. Akhirnya ada was-was. Ada was-was terus bolak-balik ke kamar mandi, Maka hilangkan was-was. Enggak ada. Sudah. Tadi saya sudah wudu dan saya sudah cuci, kemaluan saya enggak ada. Maka lama-lama hilang. Tapi kalau seandainya kondisinya yang kedua, misalkan apa? Seperti orang yang punya beser, enggak bisa ditahan terus-terusan, maka wudu setiap sholat. Sing sanaos kaluar deui, maka teu naon melanjutkan sholat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum makan ketika qada hajat? Baik itu ketika BAB, misalkan bari nyanak es, bari naon, atau bari ngaroko atau pertama makanan. Secara asal, hukum asal di dalam muamalat, dina muamalat bebas wae. Al aslu fil muamalah al ibahah. Secara asal dina muamalat memenang. Kecuali aya dalil anu ngalarang. Di dinya teu aya dalil anu ngalarang, maka menang. Sok wae bade nyanak piring ka WC bari nagog bari ngahuap oge mangga teh teuing.
Ngan didinya paling kumaha? Nah ieu sehat. Atana pinter. Nah, tapi secara asal kumaha? Secara asal menang-menang wae bari ngolomoh kojek, ngolomoh permen misalkan. Menang-menang wae. Tapi lamun ngarokok teu meunang. Lamun ngarokok teu meunang. Nah, karena naon hukum asalna memang teu meunang. Nah, seperti itu. Jadi dina muamalat secara asal muamalat menang kumaha wae oge. Urang mapah menang teu misalkan bari lumpat setengah larinya menang-menang wae teu naon. Karena apa? Enggak ada larangannya. Karena enggak ada larangannya. Terutama santri boleh enggak jadi dalil. Ana baru dapat kiriman kata Ustadz boleh makan di kamar mandi. Ah, makan di kamar mandi. Nah, enggak. Ya. Ya. Dia mengatakan kalau misalnya kita lagi sholat, kemudian kita ingin kencing, itu harus batal. Tapi saya membaca dalam satu hadis, terutama misalnya keluar udara, kalau memang tidak terdengar, tentu ya hadis-hadis itu. Kemudian yang kedua istilahnya tidak merasa bau, nah ini tidak boleh dibatalkan. Sebenarnya hadis yang pertama dengan hadis yang kedua beda kondisi. Pertama itu, Pak. Hadis yang pertama kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman huwa yudafi'uhul akhbatan. Nanti insya Allah kita lewat. Tidak ada sholat, tidak sempurna sholatnya bagi seseorang yang menahan akhbas. Menahan akhbas, aduh pengen kencing, ditahan Allahu Akbar. Oh, itu apa? Karena sholat tujuannya apa? Khusyuk. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang nahan kencing, orang yang nahan kentut, orang yang nahan BAB kira-kira khusyuk mah. Moal. Nahan kentut misalkan di antum, pas tahiyat akhir dah kagok tahiyat akhir. Aduh ditahan-tahan, pas kageser sedikit. Aduh. Nah, itu kan apa? Enggak ada khusyuk. Bahkan bacaan bisa jadi hilang. Pas baca at-tahiyatulillah, aduh cepetan atuh ya imam, at-tahiyatulillah wassalawat. Itu apa? Gak ada khusyuk. Maka teks yang pertama, hadis yang pertama adalah apa? Ketika sholat, memang kita benar-benar nahan, pengen kencing, pengen BAB, pengen kentut. Maka itu apa? Gak boleh ditahan. Langsung ke kamar mandi, buang hajatnya. Itu. Tapi kalau yang hadis kedua, bukan menahan. Tapi ketika kita sholat, dan ini termasuk was-was syaitan. Termasuk ketika sholat nih, Allahu Akbar 2 rakaat atau 3 rakaat, pas ruku biasanya tawa pas sujud. Ih, kok siga aya nu. Akan gitunya, gambarannya kan gitu. Kok kayak ada yang keluar. Yakin nggak keluar? Nggak yakin. Gak yakin, maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau gitu kondisinya bukan nahan pengen kencing, pengen BAB atau pengen kentut, itu bukan nahan. Tapi apa? Pas lagi sholat kok kayak ada yang keluar, maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu termasuk was-was dari setan ngaganggu terus, maka kata Rasul, la tansorif hatta tasma' sautan au tajidarihan. Jangan antum membatalkan sampai antum benar-benar apa? Mencium bau atau mendengar suara. Misal, hitut nggak ya? Barusan kentut nggak ya? Kok kayak kentut? Oh, semliwir angin. Oh, bau misalkan. Batalkan. Atau misalkan tercium apa? Tercium bau atau apa? Terdengar suara, maka itu batalkan. Maka berbeda hadis yang pertama tentang pembahasan ini, hadis yang kedua tentang pembahasan ini. Bagaimana tadi? Yang pertama mungkin kalau kebelet, rasanya kebelet. Tapi yang kedua, karena memang itu merupakan tadi was-was itu, tapi tidak kebelet dan tidak membuat khusyuk. Makanya kalau yang kedua tadi nggak boleh dibatalkan. Yang kedua tadi nggak boleh dibatalkan. Misal kok kayak ada yang keluar, nggak boleh dibatalkan. Bahkan haram dibatalkan. Kenapa? Kalau kita membatalkan itu termasuk mengikuti apa? Alurnya setan. Tapi kalau yang pertama harus dibatalkan. Kenapa? Karena menghilangkan khusyuk. Seperti itu. Allahu a'la wa a'lam. Mungkin ini
para jamaah yang bisa kita pelajari di sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.